Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humeratul Fitri dengan NIM J1B021101. Di sini saya akan memaparkan beberapa tugas etika profesi dan keteknikan. Yang pertama yaitu profesi, profesional, dan profesionalisme. Yang kedua, wadah profesi di berbagai bidang. Yang ketiga, kode etik profesi. Yang keempat, hubungan PII dengan IAEE. Dan yang terakhir yaitu profil ahli ke teknik pertanian dan pernyataan. Nah, di sini yang pertama yaitu profesi, profesional, profesionalisme. Profesi adalah serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris. Profesi yaitu sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Ciri-ciri profesi yaitu adanya pengetahuan khusus, lebih didekatkan pada bidang tertentu, adanya kaidah dan standar moral yang tinggi, mengabdi kepada masyarakat. Profesional adalah seseorang yang memiliki keterampilan, bertanggung jawab, serta andal dalam menjalankan profesinya. Seseorang yang profesional membuat kesepakatan dengan kalian mengenai berbagai hal terkait pekerjaan, sehingga seseorang profesional harus mampu memenuhi hak-hak kalian sesuai dengan yang telah dibentuk atau disepakati. Imbalan profesi profesional yang bekerja dengan serius untuk mendapatkan hasil yang optimal sudah sepantasnya untuk diberikan apresiasi dan imbalan. Profesionalisme adalah suatu komitmen dan sikap yang diterapkan oleh seseorang atau kelompok profesional terhadap profesi yang diimbanginya. Nah, yang kedua yaitu wadah profesi di berbagai bidang. Wadah profesi dan contohnya. Bidang kesehatan yaitu dokter, bidang pendidikan guru, bidang ilmu pengetahuan ilmuwan, bidang hukum pengacara, bidang lingkungan ahli lingkungan, bidang transportasi pilot, bidang bisnis dan keuangan akuntansi dan pengusaha, bidang seni dan hiburan seniman lukis, bidang teknik dan konstruksi yaitu arsitek, bidang aparat penegak hukum contohnya itu polisi. Dan ketiga yaitu kode etik profesi. Kode etik bidang kesehatan, kode etik di bidang kedokteran. Yang pertama itu kewajiban terhadap pasien, di mana dokter harus memberikan perawatan terbaik yang mereka mampu dan memprioritaskan kesejahteraan pasien. Dokter harus menghormati hak dan privasi pasien serta menjaga kerahasiaan informasi medis. Kewajiban terhadap profesi yaitu seperti dokter harus menjaga dan meningkatkan kompetensi mereka melalui pendidikan dan pelatihan kelanjutannya. Dokter harus menjaga integritas dan kejujuran dalam praktek medis dan penelitian. Yang ketiga itu kewajiban terhadap masyarakat, di mana dokter harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam praktek medis. Dokter harus memainkan peran dalam meningkatkan sistem perawatan kesehatan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Kode etik di profesi guru yaitu yang pertama kewajiban terhadap siswanya, di mana guru harus memprioritaskan kepentingan siswa dan memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual siswa. Yang kedua, kewajiban terhadap orang tua wali. Guru harus menjalin komunikasi terbuka dengan orang tua dan wali siswa, memberikan informasi tentang kemajuan akademik dan perilaku siswa. Guru harus menghormati hak dan privasi siswa dan keluarga mereka. Dan yang terakhir yaitu kewajiban terhadap profesi, di mana guru harus menjaga dan meningkatkan kompetensi mereka melalui pendidikan berkelanjutan. Guru harus menjaga integritas dan kejujuran dalam praktek mengajar dan mengajar. Guru harus mematuhi hukum peraturan yang berlaku dalam pendidikan. Nah, yang keempat yaitu hubungan PII dengan IABEE. Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Badan Akreditasi Indonesia untuk Pendidikan Teknik
IABEE memiliki hubungan yang erat dalam konteks pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan teknik di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan antara PII dengan IABEE. Yang pertama, memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan teknik di Indonesia, sedangkan IABEE bertanggung jawab untuk melakukan akreditasi terhadap program-program studi teknik di perguruan tinggi di Indonesia. Nah, yang di sini ada kode etik profesi insinyur secara umum. Yang A, atas dasar prinsip insinyur menegakkan dan memajukan integritas, kehormatan, dan merambat profesi engineering dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Yang B, atas dasar norma, insinyur harus memegang hal terpenting seperti keselamatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan tugas profesional mereka. Insinyur harus melakukan pelayanan sesuai di bidang kompetensi mereka. Insinyur harus mengeluarkan pernyataan publik secara objektif dan benar. Nah, yang terakhir yaitu profil ahli ke teknik pertanian dan pernyataan etika. Di sini ada empat, yaitu yang pertama pelaku di bidang teknik pertanian, yang kedua manajer, yang ketiga pengusaha, dan yang terakhir yaitu peneliti dan pendidik. Berdasarkan masing-masing profil tersebut, saya akan membuat 10 pernyataan saya akan melakukan dan 10 pernyataan saya tidak akan melakukannya. Nah, yang pertama di bidang manajer. Yang akan saya lakukan, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, menghargai pendapat bawahan, bersikap fleksibel dengan siapapun, menjaga kesejahteraan pegawai. Mereka pegawai adalah aset perusahaan, menerima semua keputusan yang telah disepakati bersama walaupun tidak setuju, memberikan hak kepada pegawai, menjaga hubungan baik dengan bawahan atau atasan, menjaga kualitas produk, memotivasi pegawai agar semangat bekerja, menghargai pendapat pegawai. Dan yang tidak akan saya lakukan, yang pertama korupsi, memaksakan kehendak sendiri, mementingkan kepentingan pribadi daripada golongan, tidak menghargai pendapat bawahan, bertindak secara semena-mena terhadap bawahan, tidak memberikan hak kepada bawahan, mereka selalu paling benar atau yang merasa paling benar, tidak menerima keputusan yang dibuat atas kesepakatan bersama, memanfaatkan pegawai untuk kepentingan pribadi, dan yang terakhir yaitu bersikap sombong. Pelaku di bidang teknik pertanian yang akan saya lakukan, menjaga kualitas produk, berkomunikasi baik dengan pelanggan, mementingkan kepuasan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, berlaku jujur dalam pembagian hasil, dalam mendapatkan lahan harus saling menghormati dengan buruh lainnya, mengetahui siapa pemilik lahan, tidak korupsi, petani yang menyewa lahan harus tepat membayar sewa lahan tersebut, bertanggung jawab atas hasil dampak dan pelaksanaan kegiatan bertani, saling menghargai satu sama lain antar petani. Yang tidak akan saya lakukan, mengambil lahan milik orang lain, tidak mencampur bahan-bahan yang berbahaya, bersikap adil, jangan iri dengan petani lain, tidak boleh bertengkar merebut lahan, jangan berbohong dalam pembagian hasil, jangan mengambil hasil tani secara diam-diam tanpa diketahui pemilik lahan, jangan berorientasi pada keuntungan tapi harus pada kualitas produk yang dihasilkan. Bersaing secara sehat dengan petani lain, tidak memakai bibit padi yang jelek sehingga membohongi konsumen. Pengusaha. Di bidang pengusaha yang harus saya lakukan, menjaga kepuasan pelanggan, ramah terhadap pelanggan, memenuhi semua kebutuhan pelanggan, menjaga kualitas produk, sabar menghadapi pelanggan, jujur dalam setiap kegiatan usaha, banyak melakukan interaksi dengan pelanggan, mementingkan kualitas yang dihasilkan, menggunakan standar produksi yang telah ditetapkan, selalu melakukan perbaikan pelayanan untuk pelanggan. Yang tidak akan saya lakukan, berbohong mengenai produk kepada pelanggan, memalsukan bahan yang dapat merugikan pelanggan.
Arogan dalam melayani pelanggan, emosi dalam melayani pelanggan, tidak menjaga kualitas produk, tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh pelanggan, melakukan penyimpanan terhadap standar yang telah ditetapkan, membuat kesan perusahaan buruk, tidak berorientasi pada keuntungan tapi harus pada kualitas, merusak lingkungan saat melakukan kegiatan usaha. Dan yang terakhir yaitu di bidang peneliti dan pendidik. Yang akan saya lakukan yaitu bertindak sesuai dengan standar yang dilakukan. Yang tidak akan saya lakukan berbicara tidak sopan, memperlihatkan perilaku yang tidak sepatutnya untuk dicontoh, jangan korupsi, tidak mempersulit anak didiknya, tidak boleh merasa paling benar, tidak memaksakan kehendak sendiri, tidak menyembunyikan ilmu punya dengan alasan tertentu, tidak membanding-bandingkan antara murid satu U dengan lainnya. Kasih sayang harus sama rata, tidak boleh pilih kasih karena guru merupakan orang tua kedua setelah orang tua di rumah. Dan yang terakhir yaitu membantu anak didiknya yang kesulitan dalam belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.